warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Eko Nurhayati SPD CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Tony Hartono SPD MPD, yaitu Kepala dari UPT SMP Negeri 2 Bakung, berkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi juga. Bapak, mohon maaf menyita waktunya, dan sebelumnya saya sampaikan terima kasih sekali panjenengan sudah berkenan memberikan waktu ke saya untuk dapat melakukan kegiatan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran berkaitan dengan tugas saya modul 3.1 sebagai calon guru pembelajaran. Terima kasih kawan. Itu memang wajiban dari saya. Monggo ada yang bisa dibantu. Oke, Bapak, iya. Bapak selama ini sebagai Bapak Kepala Sekolah tentunya Bapak banyak menghadapi berbagai macam persoalan, kasus-kasus yang menuntut Bapak untuk mengambil kebijakan seperti itu, Pak J. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Terima kasih Bapak terkait itu. Sejauh ini saya tidak pernah melakukan identifikasi kasus, tetapi saya akan mempelajari dan menganalisa dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi, karena kasus itu biasanya kan nggak bisa diidentifikasi atau ada kasus. Nah, dari kesimpulan tersebut nanti akan saya gunakan untuk mengambil suatu keputusan, baik itu dilema etik maupun bujukan moral. Memang sulit ya kalau dilema etik itu apa ya? Itu benar dan benar. Sehingga di situ harus ada apa ya? Harus ada rasa cinta, rasa kepedulian, tanggung jawab, juga keadilan. Dan itu disulit. Nah, maka itu masalah yang ada nanti kita pelajari, kemudian dianalisa, kita ambil kesimpulan untuk memutuskan suatu keputusan. Lain dengan yang rujukan moral, itu sudah ada aturannya, benar dan salahnya. Begitu Beko. Baik Bapak, jadi kalau berkaitan dengan dilema etis itu kita memang harus benar-benar lebih berhati-hati Pak G, karena memang benar lawan benar, seperti itu Bapak G. Betul, hati ke hati itu. Jadi Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu tadi yang dilema etik ya. Jadi terkait dengan itu dalam pengambilan keputusan ini saya memakai prinsip ya, mungkin di semua sudah memakai prinsip, yaitu 5W dan 1H. What, when, where, why, who, how. Nah, di dalam mempelajari masalah itu kita pakai what, apa sebenarnya masalah yang terjadi, kemudian kapan dan di mana. Baru kita menganalisa why, mengapa itu masalah kok bisa muncul. Jadi kita analisa di situ, baru kita kolaborasi dengan teman-teman, kemudian yang berkompeten ya, dengan who, dengan siapa, itu untuk memutuskan, menyimpulkan keputusan dari permasalahan tersebut. Terus bagaimana, how-nya itu bagaimana ya? Bagaimana? Nah, dalam hal itu saya dalam mengambil keputusan itu harus kerjasama dengan guru atau pihak-pihak terkait, wali murid atau orang tua, sehingga dalam memutuskan sesuatu hal yang seperti itu kita harus betul-betul berhati-hati, Bro. Nah, setelah itu baru beberapa masalah yang memang mendesak itu segera untuk diambil keputusan. Jadi intinya kita harus prinsipnya itu 5W 1H.
Baik Bapak, luar biasa sekali untuk penjelasannya. Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini. Oke, terkait itu Eko ya, untuk itu saya tidak punya prosedur yang baku, ya, akan tetapi saya akan selalu mengusahakan kepada jalan untuk musyawarah dan mufakat. Apabila diperlukan, saya akan melibatkan juga komunitas sekolah, orang tua, atau beberapa pihak-pihak yang berkompeten untuk bercurah terkait dengan permasalahan tersebut. Namun demikian, saya juga akan selalu mengedepankan skala yang prioritas. Gitu. Jadi pada intinya Bapak selama ini lebih cenderung ke arah musyawarah, namun juga tetap menerapkan skala prioritas seperti itu Pak Ye. Oke, luar biasa Pak Tony ya. Pak Tony, berkaitan dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Oke. Gini, untuk keputusan sebagai contoh ya, Bu Eko, yaitu sebagai contoh untuk musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Artinya gini, dalam musyawarah nanti saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, ya, kemudian yang berkaitan dengan masalah, mempelajari, menganalisa dengan prisma 5W tadi, 5W1H tadi, kemudian untuk mengambil kesimpulan. Setelah dilakukan melalui berbagai pertimbangan yang memang perlu, ya, memang perlu untuk mengambil suatu keputusan. Tentunya pada saat sama ini kita juga harus berpikir jernih agar keputusan yang diambil itu tepat. Dan cara ini yang mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan adalah kita harus betul-betul berhati-hati dalam memutuskan suatu keputusan yang memang sulit seperti ini, ya. Jadi cara efektifnya kita tetap melakukan musyawarah, kemudian mencari permasalahan, menganalisa, dan mengambil kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita dasarkan untuk mengambil suatu keputusan. Begitu, Eko. Bapak, dalam setiap pengambilan keputusan itu kan biasanya ada tantangan Pak J. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik Bapak? Memang Eko, untuk terkait dilema etik itu memang banyak sekali tantangan. Tapi sejauh ini tantangan bagi saya itu yang paling yang paling nantang, yaitu adalah ketika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus itu ada beberapa teman guru yang senior, mungkin dari orang tua atau pihak lain yang tidak sepaham. Nah, itu yang sangat sulit untuk memecahkan permasalahan. Namun dasar pemikiran saya itu ketika terjadi seperti itu, okay, kita perlu pemikiran yang jernih dan cerdas dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga nanti dari yang tidak sepaham, mudah-mudahan dengan cara yang cerdas dan jernih itu nanti bisa menyamakan suatu keputusan. Begitu. Dengan kata lain kita tidak boleh terbawa emosi seperti itu Pak ya. Iya, betul. Kondisinya harus berpikir dengan jernih, dengan tenang, biar bisa mencari solusi dari dilema. Betul. Ya, memang seperti itu harusnya. Untuk selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan seperti itu Pak? Oke. Terima kasih Beko, terkait jadwal atau tata kelola dalam sebuah penyelesaian kasus yang terjadi di dilema etik. Saya lebih
kepada menyelesaikan masalah yang ada. Jadi tidak punya jadwal atau tata kala ya, menyelesaikan jadwal yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, ya, maka saya akan langsung menyelesaikan di tempat. Tentunya juga dengan prinsip-prinsip tadi 5W 1H, kita kolaborasi dengan teman-teman dan pihak yang terkait. Nah, tetapi jika ada masalah yang prosesnya itu memerlukan penyelesaian atau membutuhkan musyawarah, maka saya harus mengadakan musyawarah. Kita jadwalkan musyawarah tersebut karena proses penyelesaiannya itu juga panjang, butuh waktu untuk memikirkan itu strateginya seperti apa. Jadi intinya saya tidak punya tata kala atau jadwal khusus ya. Tetapi kalau bisa diselesaikan pada saat di tempat, bisa diselesaikan ya kita selesaikan. Kalau memerlukan proses yang lama, berarti kita menjadwalkan untuk proses musyawarah. Gitu. Jadi pada intinya tergantung dengan persoalan yang ada. Iya, betul. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Ada, tentu ada. Untuk teman atau faktor yang membantu saya dalam keputusan itu yang pertama ya adalah teman-teman guru sebagai mitra kerja, kemudian juga orang tua atau orang lain yang berkompeten atau yang berpengalaman dalam menangani sebuah kasus-kasus yang terjadi. Nah, apabila menghadapi sebuah masalah namun saya tidak memiliki pandangan mengenai sosok yang mempengaruhi atau mempermudah tersebut, saya akan pilih jalan untuk bermusyawarah. Jadi intinya musyawarah itu yang menjadi kunci dari penyelesaian masalah dengan teman-teman yang membantu dari guru atau mitra kerja, orang tua atau pihak-pihak yang terkait yang bisa membantu memberikan solusi dalam memudahkan permasalahan tersebut. Begitu Beko. Baik, ini saya banyak sekali belajar dari panjenengan Bapak ini berkaitan dengan kasus-kasus dilema etik. Bapak, ini untuk yang terakhir Bapak ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Ya, terima kasih. Untuk pelajaran yang bisa dipetik dalam hal tersebut, yaitu dalam setiap mengambil keputusan yang penting itu sebaiknya dilakukan secara musyawarah. Itu hal yang pengalaman yang penting ya, baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang lebih luas, karena bagaimanapun kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu secara sendiri ya, akan lebih mudah kita bermusyawarah untuk mempelajari, menganalisa, mengambil kesimpulan dan akhirnya nanti untuk mengambil keputusan ya. Jadi pengalaman yang penting adalah itu, bagaimanapun ada permasalahan itu insya Allah akan selesai dengan dilakukan musyawarah. Begitu. Baik Bapak, ini sungguh luar biasa ini menginspirasi kami sebagai calon guru penggerak untuk terus dapat belajar bagaimana nanti kami bisa untuk mengambil keputusan-keputusan ketika kami dihadapkan dengan berbagai macam kasus yang ada, terutama dengan dilema etik yang seperti Bapak aturkan tadi. Untuk dilema itu memang sangat harus berhati-hati. Ngaten nggih Bapak. Ini saya sangat berterima kasih hari ini sudah diberikan kesempatan untuk bisa berwawancara dengan panjenengan. Saya hari ini dapat belajar banyak, saya mendapatkan ilmu baru, dan terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya Bapak. Mohon maaf sudah menyita waktunya. Terima kasih lagi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya Eko Nurhayati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar akan melakukan kegiatan wawancara
berkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran dengan Ibu Yaminingsih dari TK Dharma Wanita Planirejo, Kecamatan Bagong, Kabupaten Blitar. Iya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Eko. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Eko. Alhamdulillah. Baik Ibu, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak bahwasanya panjenengan berkenan hari ini untuk memberikan waktu ke saya untuk melakukan kegiatan wawancara dengan panjenengan, yaitu berkaitan dengan kasus-kasus dilema etik dan juga rujukan lokal yang ada di sekolah. Iya, Bu. Oke, baik Ibu, selama panjenengan menjadi pemimpin di sekolah ini, tentunya panjenengan sudah banyak sekali memiliki pengalaman dalam menyelesaikan masalah-masalah atau dalam mengambil kebijakan dalam suatu kasus. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Begini, Bu Eko, mungkin dengan kami untuk menghadapinya atau itu dengan cara kalau memang anak usia dini itu tidak seperti anak SD atau SMP, tapi kalau anak usia dini itu seakan-akan kita harus pandai-pandai merayu kepada anak tersebut, begitu. Yang keduanya, anak tersebut itu kita rayu supaya nanti bagaimana supaya tidak tambah emosionalnya, begitu. Baik, mungkin Ibu bisa memberikan contoh berkaitan dengan kasus dilema etika yang mungkin sudah pernah Ibu hadapi di sekolah ini, Bu. Oh ya, ada yaitu contohnya Ibu Beko waktu anak mau datang ke sekolah misalnya ya, biasanya di antar orang tua, sesampainya di depan pintu atau gerbang, anak tersebut itu nggak mau ditinggalkan orang tua. Akhirnya saya dengan teman guru atau mungkin dengan wali kelasnya itu langsung saja merayu atau gimana supaya anak itu mau masuk kelas atau mungkin mau adaptasi sama teman atau mungkin mau adaptasi sama sekolah atau mungkin adaptasi sama guru. Jadi kalau misalkan ada kasus-kasus yang dilema etik seperti itu, walaupun di sekolah kan sebenarnya sudah ada peraturan, mungkin tidak boleh orang tuanya masuk, tidak boleh mengantar, tapi juga dengan adanya rasa kasihan ke anak, nanti kalau ditinggal anaknya tidak bisa belajar, nangis karena masih baru, akhirnya dengan berbagai pertimbangan diizinkan seperti itu, Ibu. Iya, caranya begini, Bu Iko. Kalau memang kami orang tua kalau sudah anak itu mau ditinggal, jadi tidak boleh ditunggui di sekolah. Pertama itu, yang kedua, anak tersebut itu kalau sudah masuk ke dalam kelas, itu kami berusaha supaya anak tidak mencari orang tua, tidak menangis. Seakan-akan kan begini, kalau memang di TK itu bermain sambil belajar supaya bermain. Jadi supaya anak itu intinya senang. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini, kalau memang ada kasus-kasus seperti itu, kami juga mungkin selalu koordinasi dulu pertama sama wali kelasnya juga, yang kedua sama orang tua, nanti supaya tidak terjadi misalnya kesalahpahaman atau mungkin dari anak tersebut bisa kita tanggulangi seperti itu. Baik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Caranya seperti ini, misalnya kalau ada kasus seperti itu, ya kami selaku pemimpin ya harus bijak, maksud kami bisa menyikapi hal tersebut supaya nanti tidak terjadi konflik atau terjadi kesalahpahaman
di antara sekolahan sama orang tua juga kami harus bisa menyikapi kepada anak tersebut supaya nanti nggak terjadi anak tersebut tambah gimana ya, kalau memang di TK itu ya seperti itu, supaya anak tersebut tidak tidak selalu cengeng, tidak selalu mencari orang tua seperti itu. Jadi dengan kata lain, kalau kita mengambil keputusan terkait dengan dilema etik itu harus benar-benar berhati-hati seperti itu. Iya, hati-hati, apalagi kita menghadapi orang tua. Di TK itu lain kembali seperti tadi, lain dari SD atau SMP. Kalau di TK memang saya pribadi itu kalau mengambil sikap harus hati-hati. Masalahnya berperan dengan orang tua, terus harus bisa menyikapi kepada anak. Terima kasih Bu. Kemudian saya lanjutkan berkaitan dengan hal tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Efektifnya gimana ya Bu? Kalau anak tersebut atau mungkin kami mengambil sikapnya harus menyikapi hal-hal yang mungkin positif atau negatif. Jadi kita harus bisa memilah-milah gitu ya, dalam arti oh ini yang positif, ini yang negatif. Apalagi kembali ke tadi menghadapi anak-anak kecil seperti tadi, anak usia dini seperti itu. Kemudian yang itu dengan orang tuanya, apalagi sekarang orang tua itu kritis-kritis sekali. Jadi kami harus bisa mengambil sikap yang supaya tidak mengakibatkan nanti ada efek yang tidak baik. Jadi pada intinya ada komunikasi terbuka. Iya. Kami selalu komunikasi dengan orang tua. Apalagi nanti kami di sini ada komite sekolah juga, ada paguyuban juga. Kalau memang terjadi hal-hal yang mungkin kesalahpahaman di antara anak yang satu dengan anak yang lain, mungkin itu kami harus bisa menyikapinya. Kalau sudah tidak bisa disikapi, ya itu tadi kami harus bisa memberi koordinasi atau informasi kepada orang tua atau mungkin memberitahu kepada orang tua supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, Ibu ini sangat menginspirasi saya jadi berkaitan dengan bagaimana penerapan kebijakan yang ada di TK. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu Bu, tadi kadang terutama itu kita menghadapi dengan wali murid juga. Terus itu pun wali murid itu kebanyakan kalau di usia TK itu nggak menyadari bahwa itu di TK itu anak usia dini itu semestinya seperti ini, seharusnya seperti ini. Tapi kebanyakan dari orang tua tersebut itu tidak memahami. Dan setelah itu kami harus memberi tahu kepada orang tua bahwa seharusnya kalau di sekolah itu di TK utamanya di kelompok bermain atau mungkin di TKA itu seharusnya menghadapi anak seperti ini, tidak seperti anak-anak yang sudah usia sekolah. Jadi tantangan terbesarnya ini dari wali murid. Iya, wali murid. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin ada bentuk atau prosedur seperti apa gitu yang Ibu jalankan mungkin? Setiap hari ada Bu, itu catatan seperti anekdot gitu ya. Jadi untuk anekdot itu setiap hari mungkin satu kelas ada kasus anak yang misalnya seperti itu dicatat di anekdot. Nah, setelah nanti ada catatan anekdot, nanti kami langsung saja menyelesaikannya dengan anak tersebut. Oh, ini sebenarnya begini, ini harus begini, ini sebenarnya
misalnya jalan pulangnya seperti itu ada catatan khusus di anekdot. Terus penyelesaiannya kalau memang hari itu juga bisa kita tangani ya kita tangani, kalau tidak ada nanti kita catat di anekdot, kemudian kita nanti koordinasi dengan terutama wali kelasnya, nanti koordinasi dengan saya. Ini langkah selanjutnya bagaimana kalau ada kasus seperti ini. Jadi kalau di TK itu untuk setiap harinya itu ada tata kelola yang namanya anekdot. Iya. Ini mungkin sesuatu hal yang baru yang nanti bisa diterapkan di sekolah kami, Bu. Iya. Kemudian untuk jadwalnya tadi ada yang diselesaikan di tempat, kemudian kalau yang misalkan tidak bisa di tempat berarti diselesaikan lain waktu sesuai dengan prosedur, apakah seperti itu, Bu? Iya seperti itu. Baik, kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, kadang itu juga sebagian dari terutama dari wali murid. Kalau misalnya ada kasus seperti ini atau mungkin kadang mendengar dari luar atau bisa melihat tatap langsung begitu, kadang ada yang bisa menyikapi itu langsung, Bu, ini kalau bisa membantu, kalau anak seperti ini atau begini, itu apa langkah baiknya seperti itu, seperti begini, begitu, Bu. Terus kami juga langsung menampung mungkin dari pendapat, mungkin dari wali murid, kan banyak yang terjadi kesalahpahaman seperti itu, terus akhirnya bisa membantu kami juga. Tapi kami juga punya inisiatif, Bu. Oh, ini kira-kira benar apa salah. Terus kalau memang nggak benar atau mungkin menyimpang dari itu hal-hal tersebut tadi, ya tidak kita jalankan. Tapi kalau memang benar ya kita jalankan. Kalau memang nggak benar ya kita cari solusi. Kita nanti cara mengambil sikapnya ya itu tadi, Bu. Kami selalu koordinasi, terutama saya pribadi, nanti di wali kelasnya kami juga cari informasi, terus kemudian kami langsung kalau memang itu seharusnya disikapi seperti apa supaya anak itu nanti tidak takut atau mungkin tidak ada sebenarnya anak nakal sekarang kan tidak ada ya, Bu ya. Sekarang itu tidak ada anak nakal, cuma kadang kurang perhatian, kadang di rumah mungkin ditinggalkan orang tuanya, terus di rumah sama neneknya. Akhirnya kan anak tersebut sebenarnya tidak nakal, cuma kadang kurang perhatian seperti itu. Jadi ini kalau saya menangkap baik kasusnya itu dilema etik ataupun bujukan moral, kita penyelesaiannya tetap melakukan koordinasi seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah di sini orang wali muridnya juga support berkaitan dengan hal tersebut. Baik Ibu, ini untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya ya begini, Bu, saya itu sebagai kepala sekolah di sini itu saya merasa gimana ya, bangga punya guru-guru yang luar biasa seperti itu. Dan juga kadang ada kasus di sekolah itu kadang bisa menyikapi, kalau tidak bisa menyikapi berarti kan harus yang bertanggung jawab saya. Terus kemudian saya menyikapinya ya gimana ya, Bu, saya harus pandai-pandai mencari solusi atau mungkin cari yang terbaik itu bagaimana solusinya kalau ada permasalahan atau misalnya kalau di kelompok bermain atau mungkin di anak usia dini itu banyak sekali etika yang harus ditanamkan kepada anak tersebut. Jadi kami harus bisa menyampaikan kepada anak tersebut supaya anak tersebut itu sudah tertanam baik etika
mengurangi usia. Jadi pada intinya banyak sekali sih pembelajaran yang kita bisa petik ketika kita mengambil keputusan dengan kasus-kasus di dunia ini. Baik Ibu, tanpa terasa ini sudah di akhir pertanyaan dan saya di sini menyampaikan terima kasih. Di sini saya menyampaikan terima kasih sekali bahwasanya Ibu sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya bisa wawancara dengan panjenengan. Saya mendapatkan banyak pengalaman baru hari ini. Terima kasih banyak. Semoga kedepannya kita bisa semakin bisa mengambil keputusan dengan lebih